Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa berjumpa dalam sebuah acara kajian fikih untuk pemula yang dibimbing oleh Ustadz Faruk As-Sagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tema pembahasan kita pada hari ini adalah Islam dan dasar-dasar hukum Islam. Dan sebelum kita masuk pada syarat pembahasan, terlebih dahulu akan dibacakan materi pembahasannya oleh teman kami, Ustazah Amelia Eva Lestari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalam akhirat neraka. Usulul Islami utawi iki iku bab nerangake pira-pira pokoke hukum Islam. Al-Islamu utawi Islam, huwa iku utawi al-Islamu, al-inqiyadu iku mematuhi lima maring barang jaa kang teko bihi kelawan ma an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bittiba'il awamiri kelawan manut ing pira-pira perintah, wajtina bin nawahi lan ngadohi ing pira-pira larangan. Islam adalah mematuhi apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Pembahasan kita kali ini membahas tentang Islam dan dasar-dasar hukum Islam. Pengarang kitab ini memulai karyanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, karena beliau tabarrukan mengharap barokah dari bacaan Bismillah, dari bacaan basmalah, dan juga mengikuti dari anjuran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtal wa aqwam. Setiap perkara yang penting, yang memiliki nilai, ya, baik itu ibadah atau bukan ibadah, yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus atau tidak barokah. Maksudnya tidak membawa berkah. Apa maksudnya tidak barokah itu? Barokah itu adalah ziyadatul khair, atau tambahnya kebaikan. Jadi sesuatu yang barokah itu akan menimbulkan efek kebaikan-kebaikan yang lain, akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ketika sesuatu itu bisa diketahui barokah atau tidaknya, itu melihat dari dampak yang dihasilkan. Salah satu contoh makan. Gampangannya makan. Makan ini akan diketahui kalau makanan itu barokah atau tidaknya adalah dengan melihat efek dari apa yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. Contoh begini, setelah kita makan, kemudian setelah makan kita kenyang, lalu timbul rasa malas untuk bergerak, untuk melakukan sholat, melakukan suatu kebaikan, melakukan kewajiban. Nah, maka bisa dipastikan makanan tersebut tidak barokah. Karena apa? Makanannya tidak membawa efek kebaikan, tapi justru membawa efek keburukan. Akan tetapi sebaliknya, apabila makanan tersebut setelah kita konsumsi, kita makan,
Kemudian setelah kita kenyang, kita merasa mempunyai sebuah tenaga, lalu muncul semangat untuk beribadah, muncul semangat untuk ngaji, untuk belajar, maka bisa dipastikan makanan itu adalah makanan yang barokah. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, atau munculnya kebaikan-kebaikan yang lain yang ditimbulkan oleh sesuatu yang barokah itu tadi. Makanya di sini pengarang kitab ini, kitab Mabadiul Fiqih ini mengawali karyanya dengan ucapan bismillah, dengan harapan mudah-mudahan kitab ini membawa barokah bagi pengarangnya, bagi orang yang membacanya, dan bagi orang yang mempelajarinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari kitab ini. Amin Allahumma amin. Kemudian tadi yang dibaca oleh Ustazah Amelia tentang usul Islam, dasar-dasar hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam. Namun sebelum kita membahas tentang apa sajakah hukum-hukum, apa dasar-dasar hukum Islam itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa Islam itu. Sering kita ditanya, Mas, Mbak, apa agama kamu? Islam. Kemudian ditanya lagi, apa Islam itu? Gak tahu. Loh, kok sama agama Islam? Karena bapak saya dan ibu saya Islam. Jadi Islamnya ikut-ikut. Kalau kita mengandung suatu agama, katakanlah itu Islam, maka kita harus tahu apa Islam itu, agar kita dalam beragama tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sangat berbahaya sekali ketika beragama itu ikut-ikutan. Sekarang apa sih Islam itu? Tadi yang telah dibacakan oleh Ustazah Amelia, bahwasanya Islam itu al-inqiyadu lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang ajarannya mengikuti terhadap ajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW ini mendapat perintah langsung dari Allah. Ya, jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah dari Allah. Dan umatnya, umat Islam harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baik ajarannya itu berupa tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ajaran dasar dari agama Islam. Tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu juga ada ajaran-ajaran yang menyangkut ubudiyah, peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu juga ada ajaran tentang muasyarah, hubungan dengan sesama makhluk. Dengan sesama makhluk, baik yang lebih tua atau yang lebih muda, baik terhadap orang tua ataupun keluarga. Itu namanya muasyarah, hubungan dengan sesama manusia. Ada hakul adami, ada hakul adami, ada hakullah, ada hakul adami. Dengan apa mengikuti terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Bittiba'il awamiri wa ijtinabin nawahi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Menjauhi perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah
ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila ada orang yang hanya menjalankan perintah Allah tapi tidak menjauhi larangan Allah, maka orang tersebut belum dikategorikan muttaqin atau orang yang mengikuti terhadap agama Islam. Atau sebaliknya, ada orang yang hanya menjalankan meninggalkan larangan Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu adalah satu kesatuan. Nah, itu adalah Islam. Nah, kita wajib untuk mengetahui. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum Islam. Namun sebelum itu kami kira untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kami kembalikan kepada Mbak Moderator Mbak Ilma Indrasari. Demikianlah tadi kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Faruk Asadi menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya kami undur diri. Saya Ilma Indrasari beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.